kami percaya melalui pelayanan kami semua banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Itulah doa kami Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan firman-Mu. Berkati buat pelayanan hamba-Mu ini, baik di Mirinda maupun di kampung hamba Ubi Tuhan. Kami berharap Tuhan agar banyak jiwa-jiwa Tuhan datang beribadah di tempat kami, di maupun di Gebis Mirinda dan di Gebis kampung hamba Ubi Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga teringat bahwa saudara seiman kami pada saat ini masih banyak yang tidak hadir Tuhan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit. Mari Kau tolong Tuhan, Ibu Susana Tuhan yang sudah lama ini belum beribadah kembali Tuhan. Mari Kau tolong Tuhan buat sakit penyakitnya yang ada di kaki Tuhan. Kau jamah, Kau angkat, Kau berikan kesembuhan yang sempurna. Kami berharap minggu depan dia bisa beribadah bersama kami. Berkati anak cucu mantunya. Buat saudara seiman kami juga yang lainnya kami berdoa. Mungkin mereka dalam keadaan malas Tuhan, berikan roh kerajinan yang imannya lemah. Mari Kau kuatkan yang kekurangan. Kau berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kini tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu itu Tuhan. Biar firman-Mu itu tertanam, bertumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang baik di dalam kehidupan kami. Jadikan kami semua ini pelaku-pelaku firman yang baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, berkati kami semua ya Tuhan, hadir pada saat ini, berikan kami kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Shalom. Puji nama Tuhan, pada jam saat ini kita boleh kembali bersama-sama belajar dengan firman Tuhan. Nantiasa kita boleh melihat dan memantau setiap kehidupan ini bagaikan mercusuar di tengah laut, di tengah samudera kehidupan ini. Seringkali kita abai dengan segala perjalanan kita, tetapi mercusuar dan sinar itu selalu menerangi semakin pekat. Dalam situasi kegelapan itu semakin terang cahaya itu ternyatakan. Sebab itu biarlah kita sebagai orang-orang percaya kita boleh sabar pada Dia. Sebagaimana dikatakan Bapa Engkau ajaib segala rancangan-Mu, bahwa Dia selalu menyediakan dan setiap keperluan dan kebutuhan kita. Dan saya yakin dan percaya soal kebutuhan bukan saja tentang kekuatan, bukan saja tentang keadaan mapannya ekonomi, bukannya tentang kedudukannya yang tinggi, tetapi semua yang dibutuhkan dalam kehidupan kita itu Allah berikan. Saudara baik, pada jam saat ini biarlah kita boleh mengerti bagi orang-orang yang percaya, biarlah kita boleh mencari solusi di hadapan Tuhan, bukan mencari imajinasi, yaitu dengan kata-katanya balutan luarnya saja, tetapi akhirnya tidak sampai kemana-mana, hilang di telan bumi sedemikian rupa. Baiklah, kita akan membuka satu pembelajaran dalam kehidupan kita di dalam Injil Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai 41. Dapat kita sama-sama mau bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang ganjil dan cuma membaca ayat yang genap. Ayat yang ke-41 kita akan membaca bersama-sama. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 dimulai. Pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamukkan taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah villa. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu menjadi takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bersama mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin danau pun taat kepadanya. Terima kasih. Saudara, ini adalah suatu hal yang belum pernah terjadi bagi para murid-murid. Kenapa? Meskipun dia adalah seorang nelayan pantai, dia adalah seorang nelayan di danau, bukan di laut. Dan danau biasanya besar. Sebab itu kalau ada angin besar, maka ombaknya menjadi tinggi sebab angin itu meniup air sehingga air itu bergelombang dia. Nah, saudara, saat itu satu pengalaman yang benar-benar belum pernah dia dapat sejak dia telah menjadi nelayan. Pengalaman itu juga belum pernah dia terima dan dengar daripada yang lain. Bagaimana seseorang bisa mengetop dan menahan angin itu. Tetapi ini adalah suatu pengalaman pribadi yang menjadi suatu kesaksian bagi mereka. Kenapa? Sebab pada saat itu Yesus ada di dalam perahu dan kita melihat dalam ayat yang ke-34 itu membaca dimulai pada ayat yang ke-35 dikatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dalam perahu lain juga menyertai dia. Kita melihat bahwa saat Yesus berkata, mari kita bertolak ke seberang. Ternyata Yesus membawa surga. Yesus membawa murid-murid membawa Tuhan Yesus dalam perahu itu untuk menunjukkan identitas diri bahwa dia adalah murid Tuhan. Setiap kehidupan kita punya identitas diri. Kita boleh fasih berbahasa Indonesia. Kita boleh lancar berbahasa Indonesia. Kita boleh kenal dengan para menteri pada saat sekarang ini. Kenal dekat barangkali. Terlebih pada Bapak Presiden yang semua orang itu menyayanginya. Mereka dipeluk demikian rupa. Mereka semua kenal. Tetapi meskipun demikian, apakah mereka punya identitas diri? Identitas diri bukan soal bicara tentang kenal atau tidak. Identitas diri bukan berbicara apakah dia fasih atau tidak berbahasa Indonesia. Tapi identitas diri itu yang tidak dipungkiri adalah melalui KTP dan NIK. Jadi dimanapun dia berada, meskipun jauh di sana, di seberang daripada negara Indonesia ini, kalau mereka warga negara Indonesia, mereka punya NIK dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan kalau sesuatu terjadi, maka pemerintah akan bekerja melalui kedutaan besar yang ada di sana, sebab dia adalah warga negara Indonesia. Demikian juga pada saat itu, bahwa murid-murid mengajak Yesus pergi ke sana, mengajak Yesus untuk pergi, dan saat dia pergi, ternyata dalam perjalanan, maka topan itu datang sedemikian rupa. Topan itu menghajar dalam perahu itu, dan samudra itu, sehingga mereka begitu ketakutan. Air mulai masuk ke dalam perahu, sehingga Yesus mulai dibangun. Dan ternyata waktu Yesus mulai bangun, dan dia cukup berkata kepada danau, dan dia cukup berkata kepada angin, diam dan tenang. Saudara, perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa. Perkataan Yesus adalah perkataan yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang menjadi luas akan menjadi jinak sedemikian rupa. Sehingga kita melihat kesaksian di akhir dari kata mereka menjadi sangat takut.
dan berkata seorang pada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, di dalam segala setiap kehidupan kita pada jam saat ini, tidak punya di dalam segala perahu kehidupan, dalam samudra kehidupan, tidak selamanya selalu lengkap, tidak selamanya begitu tenang sedemikian rupa. Tetapi tentu setiap nelayan yang mereka sudah biasa bernelayan, sudah biasa menangkap ikan, baik mereka di danau, baik mereka menangkap di laut, mereka sudah terbiasa kalau menghadapi cuaca ekstrim seperti itu. Dan tentu ada langkah-langkah diambil pada saat itu. Entah itu dia harus membuang segala muatannya untuk mengingatkan, apakah dia harus gulung layar sedemikian rupa. Dan semua dia berusaha demikian rupa untuk bisa mengendalikan perahu itu. Demikian juga di dalam perahu kehidupan kita. Di dalam samudra kehidupan kita tidak seorang satu yang bisa bersama. Meskipun sama dengan satu perahu, belum tentu segala persoalan bisa dihadapi dengan mempunyai satu pikiran. Masing-masing punya pikiran berbeda. Tapi itu sebenarnya sebagai orang-orang yang percaya, bisa kita menghadapi segala setiap kehidupan kita. Maka kita perlu mencari solusi, bukan imajinasi. Sehingga orang tahu siapa kita sebenarnya, di mana kehidupan kita. Tidak boleh banyak pergi ke gereja, mau satu gereja, 1 hari 10 gereja, 20 gereja, persilakan. Tapi ini kita sendiri, kita di mana kita berada. Sebab apa? Sebab saat sedemikian rupa, maka itu berarti kehidupan tidak akan terkontrol sedemikian rupa. Sebab beberapa kali saya selalu mengikuti seminar pertumbuhan gereja, baik di Jakarta, baik di Surabaya. Para menteri agama seringkali katakan bahwa seminar pertumbuhan gereja bukan seminar perpindahan gereja. Sebab apa? Sebab bagaimana mereka bisa bertumbuh dalam bergereja, bagaimana dia bisa bertumbuh untuk mendengar firman Allah, kalau hanya bisa berpindah-pindah gereja. Itu sebabnya identitas diri dalam kehidupan kita perlu di dalam segala setiap kehidupan ini, supaya orang tahu siapa kita sebenarnya. Sebab kita bukanlah seperti pohon-pohon yang menempel seperti benalu. Di mana kita bisa dibawa burung, di sini kita menempel, lalu copot lagi, pindah lagi ke pohon yang sedang bisa menempel. Bagaimana bisa bertumbuh dan berbuah? Sebab apa? Sebab selalu mencari, bukan mencari solusi, tetapi mencari imajinasi. Untuk mencari sesuatu yang bukan dapat dilihat dengan secara iman, dapat dilihat, tetapi dirasakan secara jasmani. Itu sebabnya kita sebagai identitas diri, kita tahu bahwa kita adalah seorang yang besar. Sebagaimana dalam kisah Rasul 11 yang dikatakan bahwa di Antioquia lah murid-murid Tuhan disebut Kristen, artinya pengikut-pengikut Tuhan. Artinya pelaku-pelaku firman Tuhan. Artinya juga di mana dia ada, di sini dia menjadi pelaku firman. Dan tentu saja kalau di dalam segala persoalan mereka akan mencari solusi yang benar, mereka mencari solusi yang tepat. Dan kalau sudah mencari solusi yang tepat, tentu dia nggak perlu lagi mencari solusi apa yang dipandang mata. Mereka akan perlu lagi melihat apa yang dapat diberikan si A. Mereka akan perlu berkata si A lebih begini, si B lebih begini. Sebab pengharapan kita bukan kepada manusia, pengharapan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika terjadi satu hal yang demikian, maka dalam keadaan tenang bagaimanapun juga, ternyata 37 berkata, lalu mengamukkan topan sangat dahsyat dan ombak menjebur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu pun mulai penuh dengan air. Kegoncangan mulai terjadi, kebimbangan mulai terjadi dalam samudra kehidupan kita ini. Dan tentu kita akan mencari kemana yang dapat berikan pertolongan. Bukankah Yesus ada dalam kehidupan kita? Bukankah Yesus ada besar dalam kehidupan kita? Kita dapat merasakan dari hari ke hari.
Kita dapat nikmati perjalanan kita begitu indah dan nyaman. Tetapi kadang kala kita melupakan Dia. Sehingga kita biarkan kita hidup dalam segala pemikiran kita sendiri. Kita hidup dalam segala setiap keinginan-keinginan kita sendiri. Sehingga akhirnya Yesus mereka tidur. Tetapi tepat pada saat itu mereka mulai teringat. Sehingga dikatakan pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan dia dan berkata, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Murid-murid berseru pada Tuhan, Guru, ya, kita hampir binasa ini. Kalau kita sudah penuh dengan air, kita sudah berusaha. Maka Yesus pun bangkit pada saat itu. Dan itu sebabnya saat mereka memanggil Yesus membangunkan, maka menjadi tenang laut itu, menjadi tenang angin itu, dan mereka masih bisa melanjutkan perjalanan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari di saat kita menghadapi segala persoalan, di saat kita menghadapi segala setiap tantangan, mari kita mencari solusi yang baik, mencari solusi bukan menurut pandangan kita, tapi kita mencari solusi di dalam firman Allah. Sebab pada saat kita berseru kepada Tuhan, kita bisa mendapat solusi yang baik. Bukan kita mencari solusi kepada manusia. Sebab dalam Injil Yohanes pasal 10 bagian A berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia sanggup memberikan segala imajinasi. Sudah barangkali memberikan segala fantasi yang sedemikian rupa. Tetapi itu hanyalah sementara dan barang curian yang dia berikan pada saudara. Sebab dia bukan pencipta. Dan setan, dia bukan pencipta. Dia hanya bisa menipu, dia hanya bisa memanipulasi. Tapi dia bukan solusi bagi setiap orang yang percaya. Itu sebabnya kalau pencuri datang hanya untuk mencuri damai sejahtera saudara dan saya. Dia mencuri segala hubungan kita pada Allah, dia alihkan. Dan dia juga akan membunuh jiwa kita. Membunuh segala pengharapan kita, membunuh segala janji yang kita ingat lebih hilang sedemikian rupa, dan membinasakan jiwa kita. Itu sebabnya kalau dia datang untuk mencuri dan membunuh, tapi lain dengan Yesus. Sehingga dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-10. Di situ berkata, Yohanes 10 berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Dia datang memberikan kita kehidupan. Itu sebab waktu berkata Tuhan, apakah itu ingin kami binasa? Tuhan datang dan dia bertindak sedemikian rupa. Demikian dalam kehidupan kita. Bisa kita menghadapi segala persoalan, bisa kita menghadapi segala setiap tantangan, bisa menghadapi segala setiap problem yang kita terima, bahwa semata-mata itu untuk membuat iman kita bisa bertumbuh, itu untuk membuat kita bisa menjadi tenang. Itu sebabnya kita belajar berserah diri, bukan berserah pada manusia. Kita berserah pada Allah, sebab Allah yang menjamin setiap kehidupan kita. Sehingga dalam Yeremia pasal 17:5 berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Coba kita baca dalam Yeremia pasal ke-17. Yeremia 17:5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oh, seringkali meminta pertolongan mencari pada manusia. Jadi hatinya dia berpaut pada manusia, hatinya dia bersandar pada manusia, bukan seutuhnya bersandar kepada Tuhan. Bahkan akhirnya mulai memilah-milah, si A lebih baik, si B yang kurang, si A lebih berpendidikan, si B itu kurang. Selalu ada
pemilihan-pemilihan demikian. Tapi meskipun demikian, lebih-lebih dikatakan terkutuklah mereka. Sebab apa? Sebab manusia punya kekuatan yang terbatas. Kekuatan ekonomi bisa terbatas. Kekuatan jabatan bisa terbatas. Strata ekonominya juga bisa berubah demikian rupa. Tapi saat dia mencari solusi kepada Tuhan, maka dia akan mendapat jalan keluar. Meskipun dia menerima ujian demikian rupa, dia tidak akan menjadi lari. Bahkan Ayub berkata, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sehingga ia pun juga berkata bahwa berbagai orang bertahan uji. Sebab apabila dia tahan, berbagai orang yang diuji oleh Allah. Barang siapa berkata dalam ujian itu, maka mereka akan memperoleh mahkota kehidupan. Jadi artinya mereka bertahan dalam ujian, mereka mencari solusi di dalam Tuhan. Apabila mereka mengalami suatu masalah, mari boleh duduk berdiam, menghadiri Allah, dan mari boleh bersama-sama kita bergumul. Sebab hanya itu solusi daripada Allah. Solusi pada Alkitab yang mengajarkan demikian, bukan daripada seorang cendekiawan, bukan daripada seorang yang kuat gagah perkasa. Sebab memang Alkitab menentang hal yang demikian. Terkutuk mereka yang mengandalkan para Mesir dengan segala kekuatan perangnya, itu juga terkutuk. Yang mengandalkan segala keadaannya, tidak lagi berserah kepada Tuhan. Tapi biar kita sebagai orang-orang yang percaya, kita boleh tahu jati diri kita, di mana kita berada, di mana kita boleh hidup, di mana kita boleh menikmati. Di situ kita boleh menjadi dewasa dalam Tuhan. Sebab dengan jalan demikian, kita tak lagi diombang-ambingkan daripada pengajaran yang menyesatkan. Sehingga jika kita berkata demikian, maka kita melihat bagaimana reaksi daripada Tuhan. Sebab dalam ayat yang ke-39 berkata, ia pun bangun menghadapi angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Izinkan dia berkarya, izinkan dia bekerja, karena dia bekerja untuk kita. Izinkan kita cukup tenang di saat ada demikian. Jangan gurasa-gerus sedemikian rupa. Jangan begitu khawatir dan kebimbangan. Sebab di dalam Alkitab dikatakan, siapakah di antara kamu dengan segala kekhawatiran yang kamu sanggup menambah umurmu sehatas saja. Atau dengan kata lain, karena dengan segala kekhawatirannya kamu bisa menambah umurmu sekian menit saja. Tidak bisa. Semua itu atas kehendak Tuhan. Tetapi satu perkara, kalau dalam keadaan demikian kita bisa menjadi tenang, maka itu baru berarti kita hidup dalam naungan Tuhan. Ketenangan itu yang menjadi prioritas bagi Tuhan. Ketenangan itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Sebab itu di saat dalam kehidupan kita penuh dengan segala persoalan, penuh dengan segala setiap tantangan, penuh dalam segala silih berganti ujian demi ujian, itu menandakan bahwa kita sudah semakin mampu dihadapan daripada Tuhan, sehingga Dia memberikan kita lagi ujian demi ujian lagi. Jangan kita menjadi gentar, tapi Dia berikan kita ketenangan. Sebab bisa dalam percobaan sekalipun, bisa dalam ujian apapun juga, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam 1 Korintus dikatakan pasal 13 dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita manusia. Di saat kita dicobai, maka Dia memberikan kita jalan keluar sehingga kita sanggup melewatinya. Amin. Itu sebab kembali jangan kita tinggalkan Tuhan. Cari solusi yang benar daripada Tuhan. Kita selalu banyak berdiam diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak mempergunakan lutut. Kamu mendengar suatu kesaksian, di mana kesaksian kami dapat dari media sosial. Seorang bertanya, bagaimana Bapak bisa menyekolahkan
sampai ke luar negeri. Sehingga Bapak tidak punya penghasilan, Bapak tidak punya saham di PT, Bapak juga tidak memegang surat-surat berharga, sehingga mendapat bunga-bunga dividen tidak ada. Tetapi apa yang dia bilang, kami tidak berserah kepada Tuhan. Bahwa memang sebagai anak dari Pentakosta selalu mengandalkan diri kepada Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan. Memang banyak di antara mereka juga ada yang menjadi pengusaha tidak full-time, ada banyak yang menjadi Paulus, tapi kalau bukan pertolongan Tuhan juga akan menjadi sia-sia. Kalau bukan pertolongan Tuhan, dia juga akan menjadi batu dicekor sedemikian rupa. Tapi karena pertolongan Tuhan, dia memagari daripada segala setiap penipu-penipu yang akan menipu kehidupan. Demikian kita sebagai orang-orang yang percaya. Lebih baik dalam saat kita menghadapi segala persoalan, bisa kita menghadapi segala setiap tantangan. Jangan kita mencari solusi keluar. Jangan kita mencari imajinasi yang tidak daripada segala fantasi ya. Tapi yang membawa jiwa kita kepada penghukuman yang kekal. Tapi mari kita belajar menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita belajar bersabar menunggu jawaban daripada Allah. Kita belajar berteriak kepada Tuhan bahwa sekali kelak Dia akan memberikan kita yang terbaik. Sebab kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ada hasilnya. Demikianlah biar dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, mari kita mulai berserah pada Dia. Supaya kehidupan kita boleh tenang. Sebab dalam hati 198 berkata, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu adalah jaminan dari Tuhan, itu adalah perkataan daripada Tuhan. Datang kepada Tuhan itu adalah solusi, dan Dia memberikan kita ketenangan. Sebab apa? Ketenangan itu yang sangat diutamakan. Dan kita tak mendapat ketenangan seperti para murid-murid, sebab dia yang tak bertindak sedemikian rupa, maka dia dapat menjalani hidup hari demi hari dengan segala pertolongan daripada Tuhan. Hanya Dia menjadi solusi kehidupan kita. Hanya melalui Dia kita dijamin ketenangannya. Sebab itu dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, saya bacakan untuk saudara. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi ayat yang ke-27, Yohanes pasal 14 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi Dia berikan kita damai sejahtera. Nggak usah gentar di saat dalam kehidupan kita diterjang dengan angin besar dan dahsyat. Nggak usah takut, nggak usah cari solusi di luar Yesus. Tapi mari kita ada bersama dengan Yesus, dan Dia bekerja, dan Dia akan menolong kita. Dia tidak mau kita menjadi binasa. Itu sebabnya dikatakan bahwa aku datang memberinya hidup. Aku datang memberikan kamu pertolongan. Tetapi banyak di antara barangkali kita lupakan pertolongan Tuhan. Sebab kita gagal, atau kita juga tidak menghampiri Dia. Mari kita ajak Dia untuk selalu berkomunikasi. Kita ajak Dia untuk selalu ada bersama dengan kita. Dan segala persoalan, mari kita boleh lipatkan lutut kita. Kita boleh datang bersama-sama dengan Tuhan, berkeluh kesah pada Dia, bukan berkeluh kesah kepada tetangga yang akan membawa segala lebih banyak lagi persoalan. Tapi berkeluh kesah pada Tuhan, Dia pegang, Dia kunci segala persoalan kita. Amin. Dan Dia berikan kita jalan keluar. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya
terima kasih kalau pada jam saat ini Bapa. Kami boleh kembali lagi belajar para murid-murid ya Bapa. Di mana para rasul saat dia menghadapi di dalam segala gelang dan samudera ya Bapa. Di saat dia menghadapi badai di tengah tasik sedemikian rupa. Di saat dia menghadapi gelombang yang dahsyat dan menerjang perahu kehidupannya Bapa. Tetapi mereka tidak begitu menjadi kuat, dia terlalu. Tetapi dia serahkan semua kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus bertindak sedemikian rupa. Bapa yang surga, pada jam saat ini Bapa, siapapun di antara kami, baik yang mendengar pada saat offline saat ini, maupun pada saat online yang mendengar segala pemberitaan ini Bapa, apapun yang dapat didengarnya Bapa, apapun yang terjadi kehidupannya Bapa, kami tahu semata-mata segala sesuatu terjadi menurut kehendak-Mu. Tapi satu perkara ya Bapa, di saat kami menghadapi segala persoalan, di saat kami menghadapi segala situasi seperti para rasul, maka ada satu solusi, yaitu kami boleh membangunkan Yesus. Kami meminta tolong Yesus yang bekerja dan berkat dalam kehidupan ini Bapa. Sebab hanya Engkau Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Sampai angin dan gelombang pun tunduk taat kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah yang berkuasa. Engkau yang bertindak untuk menolong para rasul. Demikian juga kami pada jam saat ini ya Bapa. Oh Tuhan, mungkin dalam segala perjalanan kehidupan ini, kami menghadapi dalam balik samudera kehidupan yang begitu dahsyat Bapa. Tapi bagi ajar kami boleh mencari solusi yang terbaik. Mencari Yesus dan membangunkan. Dan mengizinkan Yesus untuk bertindak dalam kehidupan ini Bapa. Sehingga kami boleh percaya. Kami begitu yakin akan segala pertolongan-Mu Bapa. Engkau yang meredakan akan doa segala badai. Engkau meredakan segala doa gelombang ya Bapa. Dan Engkau juga yang membuat kehidupan kami menjadi tenang. Damai sejahtera berikan. Mari ya Bapa, Tuhan tolong. Sehingga bisa kami bersandar kepada Tuhan. Kami yang bercabang segala akal pemikiran kami. Tidak juga mencari segala pertolongan kepada manusia. Sebab terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu adalah kata firman-Mu Bapa. Mari Bapa, ampuni setiap kesalahan dan kelalaian kami. Mari pelihara jiwa-jiwa ini Bapa. Yang kami tetap berharap kepadamu jua Bapa. Hanya kepadamu ya Bapa. Kami boleh mengucap syukur. Hanya kepadamu ya Bapa. Kami memohon pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu.
peranan dan perahu kehidupan kami. Di saat kami menjalani kehidupan dalam samudra kehidupan ini, dan kami tidak lagi berpaling kepada siapapun selain kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memimpin hidup ini. Hanya Tuhan yang sanggup meredakan segala badai kehidupan ini. Dan hanya Yesus yang sanggup memberikan solusi ketenangan. Terima kasih Bapa. Hari Bapa, setelah hamba berhenti berkata-kata, sejarah kuasa Roh Kudus bekerja begitu indahnya, menjelaskan begitu lebih rinci lagi, sehingga boleh membawa kami pada pengenalan yang sempurna, sehingga jiwa kami diselamatkan, pertolongan kami rasakan. Itulah ya Bapa, menjadi suatu doa kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Dan mari Bapa bersama meninggalkan tempat ini. Tuhan tolongkan seluruh anak-anakmu Bapa, baik yang bersekolah berikan hikmat atau beribadah Tuhan, baik yang bekerja berikan kesukaan dalam pekerjaannya, baik bekerja di kantor swasta maupun kantor pemerintahan, berikan juga roh yang takut kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Lindungi kami dalam perjalanan, lindungi kami dalam segala aktivitas. Tolong anak-anakmu baik yang bekerja di kebun, baik yang bekerja di ladang, bekerja di hutan belantara, bekerja di pantai, bekerja di laut, bercampur dengan semua. Lindungi dan berkati dari segala kesehatan daripadamu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya. Maka terima kasih, kita adalah keselamatan kita kepada Bapa di surga. Sebab dari sana juga seluruh kehidupan kita terarah, dan dari sana juga segala berkat-berkat telah dicurahkan.